laporan perubahan ekuitas. Ini kalau ditarik kesimpulan, sumber datanya adalah pendapatan dikurangi beban. Nah, sekarang laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Logikanya, kalau usaha yang kita jalankan itu laba, berarti modal kita bagaimana? Tentunya modalnya akan bertambah kalau laba. Kalau rugi, setelah kita tahu dari mana? Setelah kita susun laporan laba rugi. Kalau rugi, kecenderungan modal itu pasti akan berkurang. Tapi apakah selalu demikian? Tidak selalu. Ada hal-hal yang terkadang itu perlakuan tidak wajar. Misalnya, labanya kita ketemu hitung itu misalnya 1 juta. Tapi di situ ada prive atau pengambilan pribadi lebih dari 1 juta. Makanya modalnya itu akan berkurang. Loh, modalnya kok bisa berkurang? Wong kita ada laba. Di situ diingat apakah di situ ada privenya atau kepentingan pribadi. Kalau kepentingan pribadinya kita ambilnya itu lebih besar dari yang kita keuntungan yang kita dapat, ya tidak akan menambah modal, justru akan mengurangi modal. Nah, apa saja ini datanya kalau kita susun laporan perubahan ekuitas? Yang pertama adalah kita modal awalnya dulu berapa? Kemudian labanya. Jadi laporan perubahan ekuitas itu baru bisa disusun setelah kita selesai menyelesaikan laporan laba rugi, laba bersihnya. Laba bersihnya berapa? Nah, kemudian di sini prive atau kepentingan pribadi. Jadi kalau namanya usaha itu kepentingan pribadi tetap dicatat tersendiri, tidak boleh aset perusahaan dicampur dengan aset pribadi. Nanti manajemennya tidak karuan. Nah, di sini hasilnya bisa menambah atau mengurangi modal. Di sini ketemulah yang namanya modal akhir. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita modal awalnya di sini contoh 10 juta. Ada laba katakan 2 juta. Ini saya pakai dalam ribuan rupiah ya. Boleh kalian tulis seperti ini, tapi di datanya di sini dikasih keterangan dalam ribuan rupiah, berarti 3 nolnya dipangkas. Privenya misalnya di sini 500.000. Berarti di sini masih ada berapa? 1.500.000. Jadi modalnya bertambah menjadi 11.500.000. Bagaimana tuh kalau misalnya rugi? Jadi di sini ya rugi. Ruginya berapa? Ditambah sudah rugi, diambil lagi untuk kepentingan pribadi. Maka otomatis modalnya akan semakin mengecil. Ya. Ini makanya sebetulnya kalau kita belajar akuntansi itu lebih mudah karena ini sering kita alami. Oh, ternyata begini ya. Gitu ya. Jadi kalau rugi, sekali lagi, otomatis tadi kan sudah di awal tadi. Kalau laba, kecenderungannya modal kita akan bertambah. Tapi ada catatannya, asalkan privenya, kepentingan pribadinya tidak melebihi dari laba yang diperoleh. Kalau rugi, modalnya akan semakin kecil.
apalagi ditambah lagi dengan pribadi, dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini untuk laporan perubahan ekuitas. Ini sekaligus nanti saya terangkan ini untuk 2 kali pertemuan, jadi langsung. Kemudian yang neraca. Jadi di sini kalau saya tuliskan nggak cukup, ya ini aja bisa diperhatikan dari sini. Angka saya akan kembali ini nggak cukup sini. Nah, kemudian neraca yang ketiga. Laporan neraca. Laporan neraca ini laporan yang menggambarkan bagaimana kondisi dari keuangan usaha tersebut. Namanya sih neraca. Neraca itu berarti kan harus balance ya, harus seimbang antara aktiva dengan pasiva. Di awal pertemuan kelas 10 sudah dibahas tuntas apa itu aktiva. Ada aktiva lancar terdiri dari apa saja? Ada kas, ada perlengkapan, dan lain, ada piutang. Kemudian ada aktiva tetap, fixed aset, aktiva tetap. Aktiva tetap ini dibagi lagi menjadi aktiva tetap yang berwujud dan ada aktiva tetap yang tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud berarti kekayaan yang dimiliki dari usaha tersebut dan secara fisik, secara kasat mata barangnya ada, wujudnya ada, berwujud. Contohnya apa? Gedung, kemudian kendaraan, peralatan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang aktiva tetap tak berwujud, punya itu kekayaan tapi tidak ada wujudnya. Apa itu ya? Itu ya bukan aktiva tetap tapi tidak ada wujudnya. Misalnya ada goodwill. Goodwill itu nama baik. Nama baik dari suatu usaha, suatu perusahaan. Kenapa itu menjadi suatu aset? Karena itu mempunyai pengaruh dalam nilai keuangan, laporan keuangan. Misalnya perusahaan itu mempunyai tenaga ahli keuangan yang handal, yang bisa memanage keuangan perusahaan, maka itu akan mengundang banyak investor atau mudah untuk mendapatkan karyawan yang ini. Karena apa? Dari situ kesejahteraan dari karyawan pasti bisa dijamin. Ditandai dengan apa? Tidak adanya keterlambatan gaji. Misalnya, secara ini bisa dilihat. Seseorang kalau misalnya mau melamar suatu pekerjaan, pasti dilihat bagaimana sih kondisi keuangannya, sehat atau tidak, sakit apa enggak. Sakit itu dinilai kalau orang yang di luar keuangan, bagaimana cara menilainya? Misalnya gaji tidak pernah terlambat. Kalau sakit, gaji telat, kenaikan gaji tidak seimbang dengan aturan yang berlaku misalnya. Nah itu suatu tanda-tanda. Makanya ini menjadi suatu aset dinilai dalam keuangan. Contohnya saja dalam satu lembaga pendidikan, kalau kita punya nama baik, punya siswa yang punya prestasi, yang itu nama baik bisa terkenal, akhirnya kan pendatangan memiliki daya minat untuk mendaftar di sini. Itu kan berarti aset di situ. Itu yang contohnya aktiva tetap tidak berwujud. Ya di sini. Terus kemudian di sini adalah pasiva. Pasiva itu terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajibannya apa saja tadi? Itu ada hutang.
hutang. Tadi kan sudah disinggung, ada hutang lancar, hutang jangka panjang, kemudian modal. Nah, modal yang dicantumkan di sini adalah modal hasil penghitungan dari laporan perubahan ekuitas alias modal akhir. Barulah di sini hasilnya harus seimbang atau balance. Sehingga tidak bisa laporan keuangan itu, oh saya buat neracanya dulu, baru saya buat laba ruginya, tidak bisa. Harus dibuat laba ruginya dulu. Laba rugi bisa membuat dari mana? Setelah kita mempunyai data dari jurnal, dari pencatatan. Jurnal pencatatan atau jurnal umum, general jurnal didapat dari mana? Dari adanya bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi itu yang dicatat yang bagaimana? Yang valid, yang mempunyai legalitas. Bagaimana dengan pengeluaran yang tidak disertai dengan bukti transaksi? Tidak boleh, kalau sudah bekerja tidak boleh. Ya harus ada bukti transaksinya, itu pun juga ada otoritas keabsahannya. Yang kemarin sudah dibahas di situ. Jadi inilah namanya siklus akuntansi berkesinambungan. Data yang diambilkan salah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang salah juga. Bagaimana kalau laporan keuangan ini nanti salah? Apakah itu punya dampak? Ya sangat besar dampaknya. Satu misal, pemakai informasi laporan keuangan itu siapa saja sih? Misalnya manajer, orang intern. Manajer dengan membaca laporan keuangan yang disusun atau yang dihasilkan itu salah, dia akan bisa terjerumuskan dalam pengambilan kebijakan. Kenapa kok demikian? Misalnya, manajer akan memutuskan adanya kenaikan gaji. Dia dasarnya dari mana? Dari laporan keuangan kan? Nah, kalau laporan keuangan ini adalah salah, ternyata di situ tidak ada menggambarkan posisi yang sebenarnya, akhirnya kan keuangan menjadi tidak karu-karuan. Nah, disitulah pentingnya bagaimana menyusun laporan keuangan itu. Tidak bisa bikin neraca dulu, baru perubahan ekuitasnya. Diracakan nggak bisa. Ada urutan karena data ini saling berkesinambungan. Dari laporan laba rugi barulah bisa disusun perubahan ekuitas. Dari perubahan ekuitas baru disusun laporan neraca. Kalau yang ini nanti itu di kelas 2 atau kelas 3, catatan atas laporan keuangan atau arus kas. Kas itu berasal dari mana, digunakan untuk apa saja, alurnya kemana saja, ini di sini. Ada catatan khusus laporan keuangan. Misalnya tadi itu, kayak misalnya ada laba, tapi tidak menunjukkan adanya penambahan dari modal. Ada catatannya. Disebabkan oleh apa? Misalnya oleh pengeluaran pribadi yang melebihi dari laba yang diperoleh. Atau misalnya kalau di perusahaan dagang, barang dagangannya tuh habis sudah. Pastinya kan berarti di sudut laporan kan tinggi laba, tapi di situ kasnya kecil, piutangnya yang besar. Nah, piutang yang besar itu apakah selalu akan mendapatkan laba yang maksimal? Belum tentu. Walaupun di dalam piutang itu sudah ada aturannya, ada kesepakatannya. Kan ada 2/10 M30. Jangka waktu pembayarannya adalah 30 hari maksimalnya. Jika membayar dalam waktu 10 hari terhitung dari transaksi, maka dia akan dapat potongan 2%.
sudah ada kesepakatan seperti ini. Tapi kembali namanya manusia, ada yang melewati atau tidak sepakat ingkar dari kesepakatannya, sehingga muncullah yang namanya piutang yang tak tertagih. Ini pasti terjadi. Piutang yang tidak tertagih. Penyebabnya apa saja? Bisa jadi seperti ini, ingkar dari apa yang disepakati, atau yang bersangkutan ini hilang jejak, lari dari piutang, dilacak dan wis gak ono. Atau yang bersangkutan meninggal tanpa ada ahli waris hutang. Ahli waris aset banyak yang mengakui ya, tapi kalau ahli waris hutang biasanya banyak yang menghindar. Nah, akhirnya perusahaan yang memutuskan tetap ada pencatatan yang namanya piutang yang tidak bisa tertagih. Nah, ini dampaknya kemana? Pada pengaruhnya pada laba rugi. Jadi di sini misalnya piutangnya besar, tapi apakah juga akan sebesar itu nantinya yang didapat? Piutang itu kan aset yang berada di pihak kedua. Misalnya di sini terhitung 50 juta. Apakah ini akan nilainya 50 juta? Belum tentu. Biasanya ada rasio piutang. Ya, kalau bicara yang ini detail itu nanti di kelas berikutnya, kelas 2. Bagaimana pencatatannya, bagaimana perlakuannya. Untuk sementara di kelas 10 dasarnya dulu. Oh, kalau bikin laba rugi, sumber datanya adalah dari pendapatan dikurangi beban. Oh, kalau perubahan ekuitas harus tahu dulu labanya. Modal awalnya waktu buka usaha berapa, kemudian laba atau rugi. Ada enggak kepentingan pribadi yang dikeluarkan di situ? Ini untuk perubahan ekuitas. Yang neraca itu aktiva yang dimiliki apa saja, kewajibannya apa saja, modalnya yang dari hitungan laba perubahan ekuitas berapa. Sudah itu saja. Ini anak-anak ya, tentang laporan keuangan. Mudah-mudahan di sini bisa sedikit paham. Saya mengerti karena ini kondisi pandemi, harus virtual seperti ini. Sedikit banyak ini pasti mengurangi konsentrasinya, tapi silakan menambah wawasan, membaca literatur bebas. Yang penting itu tentang laporan keuangan, khususnya untuk perusahaan jasa dulu biar nggak bingung. Ya. Tugasnya yang pertama adalah memahami dulu. Tanpa paham mengerjakan soal percuma, nggak bisa. Pahami dulu. Boleh membaca di literatur lain, ya. Kemudian baru mengerjakan tugas. Nanti tugas akan saya berikan dalam bentuk PDF. Di situ kalian mengisi, mencari, bebannya berapa, ininya berapa, itu disertakan penghitungannya atau prosesnya. Tidak boleh misalnya di situ langsung ketemu 10 juta. 10 jutanya itu dari mana? Ada prosesnya, itu dicantumkan di dalam tugasnya. Tugas itu nanti saya berikan 2 untuk 2 kali penugasan di pertemuan yang ke-1 dan ke-2. Jadi ini sekaligus saya rapel untuk 2 kali pertemuan. Materi 1, 2, 3 untuk 2 kali pertemuan. Nanti ada 2 kali tugas, dikumpulkan di 2 kali pertemuan. Itu yang bisa kita pelajari bersama sementara ini. Nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh menghubungi saya, tapi lewat perwakilan sesuai yang saya tunjuk di waktu tatap muka kemarin. Melalui itu, tidak semuanya bertanya ke saya, nanti takutnya malah tidak ke-handle. Ya. Yang mempunyai pertanyaan sama diusung dalam satu tempat yang sudah saya beri nomor saya. Itu dari saya. Sekali lagi, dipahami dulu baru dikerjakan. Saya tidak mau
yang penting kerjakan tapi tidak tahu itu dari mana, percuma. Karena ini adalah proses belajar. Jadi jangan hanya asal mengumpulkan tugas. Karena ini adalah pelajaran jurusan kalian. Kalian di sini akan lama. Nanti di kelas 2 jamnya juga akan lebih lama lagi. Mumpung ini masih sederhana, masih mudah untuk dipahami, silahkan diperdalam lebih dalam lagi. Itu ya, dari saya itu tetap belajar. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di tatap muka dengan kondisi yang pandemi sudah lewat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.